Halo semuanya, selamat datang di channel Trader Misterius. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai indikator trading kripto super efektif yang cocok digunakan untuk trading harian. Di video ini kita akan membahas mengenai indikator teknikal yang sangat powerful yang sudah kami uji pada market kripto BTC USD pada time frame 15 menit dan time frame 30 menit. Dengan total 100 kali pengujian yang dibagi dalam dua time frame tersebut, kami mendapatkan hasil yang cukup baik. Kami harapkan Anda jangan mempercepat atau melewatkan video ini, karena nanti akan ada beberapa pengaturan dan optimalisasi pada sistem trading yang akan kita gunakan ini. Ada 3 indikator teknikal yang akan kita gunakan pada sistem trading ini, yaitu Gaussian Filter, Moving Average, dan MACD. Namun, tentu ada beberapa pengaturan yang cukup lumayan banyak yang kita terapkan pada sistem trading ini. Mari kita lakukan pengaturan pada indikator trading yang kita gunakan ini. Sekaligus langsung kita masukkan ke dalam chart trading kita. Indikator pertama adalah Moving Average, di mana Moving Average yang kita gunakan kali ini adalah Moving Average dengan nilai length 100 dan pada smoothingnya akan kita gunakan metode WMA dengan nilai length 5. Moving average ini nantinya akan kita gunakan sebagai pemandu arah trend market, di mana ketika candlestick berada di bawah moving average, maka fokus kita adalah menjual. Sedangkan ketika candlestick berada di atas moving average, maka fokus kita adalah melakukan pembelian. Indikator kedua adalah Gaussian Filter dari Lux. Ada beberapa pengaturan yang harus kita lakukan pada Gaussian Filter ini, di antaranya pada kolom style lakukan pengaturan yang seperti saya lakukan ini. Dan pada kolom input ada juga beberapa pengaturan yang harus Anda ubah mengikuti yang saya lakukan ini. Nantinya Gaussian filter ini akan menjadi penanda awal bagi kita untuk melakukan open posisi. Jika Anda melakukan pengaturan seperti yang saya lakukan tadi, maka ketika garis Gaussian filter berubah warna menjadi warna hijau, maka Anda bersiap untuk melakukan pembelian. Dan ketika candlestick berubah warna dari merah menjadi biru, maka pada saat itulah Anda akan melakukan entry buy. Dan ketika garis Gaussian filter berubah warna dari hijau menjadi merah, maka Anda akan bersiap untuk melakukan penjualan. Dan ketika candlestick berubah warna dari biru menjadi merah, maka pada saat itulah tanda untuk melakukan entry sell. Indikator ketiga yang akan kita gunakan adalah indikator MACD. Namun, kita akan melakukan pengaturan pada indikator MACD ini. Pada kolom style MACD, lakukan pengaturan hingga menjadi seperti ini. Kemudian pada kolom style, ubah angka pada past length menjadi 15 dan pada kolom signal smoothing menjadi 1. Dan inilah penampakan visual dari ketiga indikator ini setelah kita lakukan sedikit pengaturan. Sekarang kita akan membahas cara melakukan buy menggunakan 3 indikator teknikal ini. Pada saat candlestick berada di atas atau melakukan breakout garis moving average 100, maka fokus kita adalah melakukan pembelian. Tunggu hingga garis Gaussian filter berubah warna menjadi warna hijau. Setelah garis Gaussian filter berwarna hijau, maka pastikan garis MACD juga berada atau memotong level 0 ke arah atas. Setelah semua syarat terpenuhi, maka kita dapat melakukan entry ketika candlestick berubah menjadi warna biru. Tempatkan stop loss pada swing low terdekat, dan gunakan target TP dengan menggunakan RR 1/1,5 untuk TP1, 1/2 untuk TP2, dan untuk TP3 Anda dapat menggunakan 2 opsi, yaitu antara menunggu garis Gaussian filter berubah warna dari hijau menjadi merah, atau Anda juga dapat menunggu hingga garis MACD kembali memotong level 0 ke arah bawah. Ada beberapa catatan yang perlu Anda perhatikan selama menggunakan teknik ini. Di antaranya, yang pertama, ketika candlestick masih berada di bawah garis moving average 100,
maka Anda jangan melakukan pembelian. Yang kedua, jika candlestick berada di atas garis EMA 100 dan Gaussian filter sudah berwarna hijau, namun garis MACD masih berada di bawah level 0, maka itu adalah sinyal yang gagal. Yang ketiga, selama candlestick masih berada di atas garis EMA 100 dan garis Gaussian menunjukkan perubahan dari merah ke hijau, maka Anda dapat terus melakukan pembelian tanpa menunggu posisi sebelumnya terkena target TP. Sekarang kita akan membahas cara melakukan sell menggunakan 3 indikator teknikal ini. Pada saat candlestick berada di bawah atau melakukan breakout garis moving average 100, maka fokus kita adalah melakukan penjualan. Tunggu hingga garis Gaussian filter menjadi warna merah. Setelah garis Gaussian filter menjadi berwarna merah, maka pastikan garis MACD juga berada atau memotong level 0 ke arah bawah. Setelah semua syarat terpenuhi, maka kita dapat melakukan entry ketika candlestick berubah menjadi warna merah. Tempatkan stop loss pada swing high terdekat dan gunakan target TP dengan menggunakan RR 1:1,5 untuk TP1, 1:2 untuk TP2. Dan untuk TP3, Anda dapat menggunakan 2 opsi, yaitu antara menunggu garis Gaussian filter berubah warna dari merah menjadi hijau, atau Anda juga dapat menunggu hingga garis MACD kembali memotong level 0 ke arah atas. Ada beberapa catatan yang perlu Anda perhatikan selama menggunakan teknik ini. Di antaranya, ketika candlestick masih berada di atas garis moving average 100, maka jangan melakukan penjualan. Yang kedua, jika candlestick berada di bawah garis EMA 100 dan Gaussian filter sudah berwarna hijau, namun garis MACD masih di atas level 0, maka itu adalah sinyal yang gagal. Yang ketiga, selama candlestick masih berada di bawah garis EMA 100 dan garis Gaussian menunjukkan perubahan dari hijau ke merah, maka Anda dapat melakukan penjualan tanpa menunggu posisi sebelumnya terkena target TP. Dan sekarang kita akan melihat hasil pengetesan pada pair BTC USD dengan menggunakan time frame 30 menit. Dan inilah hasil yang kita dapatkan. Kami juga sudah melakukan pengetesan pada time frame 15 menit, dan hasil yang didapatkan juga tidak jauh berbeda dengan menggunakan time frame 30 menit. Trik optimalisasi. Ada beberapa optimalisasi yang akan kita lakukan dengan menggunakan teknik ini. Di antaranya, yang pertama, jika Anda disiplin dalam menggunakan teknik ini sesuai dengan SOP, maka besar kemungkinan Anda akan mendapatkan jackpot seperti ini. Yang kedua, tes ini hanya menggunakan rasio sampai TP1 saja.
Yang ketiga, jika Anda mahir menggunakan teknik martingale, maka Anda dapat menggunakan teknik martingale itu pada cara trading harian ini. Di mana pada awal Gaussian filter melakukan breakout EMA 100, Anda dapat menggunakan lot yang terbesar dan semakin ke depan maka semakin kecil lot yang digunakan. Yang keempat, ketika TP1 sudah tercapai, maka sisakan beberapa posisi saja dan pindahkan SL ke entry break even point. Yang kelima, Anda juga dapat menggunakan trailing stop loss ketika TP1 sudah tercapai. Yang keenam, mungkin akan ada beberapa perbedaan hasil yang Anda dapatkan dengan yang saya dapatkan. Dan perbedaan data backtest ini kemungkinan disebabkan oleh objektivitas ataupun human error. Demikian video kita kali ini, semoga berguna dan menambah wawasan bagi kita semua. Klik like dan subscribe apabila Anda suka dengan video ini. Salam trader misterius.